Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah kidi yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua. Dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, atas kehendak Allah sajalah kita dapat dikumpulkan kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, pada para sahabat, dan tentunya kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya di yaumul qiyamah. Dan mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah kidi yang benar-benar rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama, yaitu Bapak Ustadz Abdul Syukur MA, yang insya Allah ta'ala pada kesempatan yang baik ini akan membawakan materi dengan judul memilih pemimpin berdasarkan agama di alam demokrasi. Insya Allah ada waktu sampai setengah 2 Ustadz, mungkin disisakan 5 atau 10 menit untuk tanya jawab. Baik, jamaah kidi yang benar-benar rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara dimulai seperti biasa kita membacakan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilahkan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa Allahi min fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah. Yuhadzirukumullahu nafsah wa ila Allahil masir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin, segenap karyawan Indosat yang saya hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah, yang mana alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali dapat bertemu dalam kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji akan menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin ya Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai pada kita seluruh pengikutnya. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas satu tema yang sebetulnya mungkin kita semua sudah punya cukup informasi tentang ini, yaitu tentang bagaimana memilih pemimpin berdasarkan agama di alam demokrasi.
Ini kan sebetulnya kita bicara demokrasinya saja itu ikhtilaf gitu dalam Islam itu. Ya, ikhtilaf. Jadi ada yang menolak sama sekali, ada yang menerima semuanya, ada yang menerima sebagian, ya. Jadi demokrasi nggak ikut, tapi hasil demokrasinya diakui, gitu kan? Kemudian instrumen yang dibolehkan dalam demokrasi seperti demonstrasi, dia tidak menerima, tidak boleh demonstrasi dan seterusnya. Tapi kita akan melihat tidak dari sisi itu, melainkan dari sisi betapa sebetulnya banyak sekali umat Islam yang tidak menyadari haknya, sehingga ini dimanfaatkan oleh orang lain untuk menguatkan haknya. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Nanti akan kita lihat ada beberapa yang bisa saya sampaikan dari baik dari itu dari Al-Quran maupun dari riwayat asar sahabat, ataupun bahkan secara faktual. Ya, secara faktual kita berdialog dengan orang lain, kemudian kondisinya seperti apa, sehingga saya bisa sampai mengatakan bahwa banyak sekali kaum muslimin yang tidak menyadari hak-haknya, sehingga ini membuat orang lain, ya, membuat orang lain bisa menguatkan hak-hak mereka. Ya. Yang pertama, para jamaah sekalian, kalau kita berbicara perintah, ya, menjadikan orang yang beriman sebagai pemimpin, otomatis kita juga berbicara tentang larangan menjadikan orang tidak beriman sebagai pemimpin. Dengan kata lain, orang kafir. Nah, ternyata para jamaah, ini kata kafir ini juga kelihatannya menyakiti buat mereka. Ya, kelihatannya menyakiti. Jadi kadang-kadang saya menggunakan terminologi kafir, ya, istilah kafir. Kadang-kadang saya menggunakan istilah orang yang tidak seiman. Gitu ya, orang yang tidak seiman. Maka lalu kemudian para jamaah, kalau kita melihat bagaimana larangan Al-Quran tentang memakan daging babi misalnya, atau mengkonsumsi minuman keras misalnya, itu hanya terdiri dari 1 atau 2 ayat saja. Tapi kemudian kaum muslimin juga tidak semuanya menaati, kan? Ya, sebagian besar memang menaati. Kita tidak mengkonsumsi minuman keras, kita tidak makan daging babi. Tapi orang-orang Islam yang lain, yang mereka ya sholat tidak, ke masjid pun mungkin hanya 1 tahun 2 kali, ya, Lebaran aja, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian baca Quran juga tidak bisa. Kemudian belajar juga tidak, nggak mau juga belajar. Diajari juga, dia merasa tidak perlu diajari. Maka orang-orang yang seperti ini kemudian mereka masih mengkonsumsi minuman keras, masih juga, ya, mungkin babi juga mungkin dia makan, ya. Sebagian saudara-saudara kita, ya, dari suku tertentu itu sekalipun dia mengaku beragama Islam, masih suka mengkonsumsi daging babi. Tapi itu tentu pemetaannya jelas, jumlahnya berapa persen yang melakukan itu dan berapa persen yang menaati, gitu ya. Baik dia karena dia paham dalil atau karena saking umumnya pandangan, ya, di kalangan umat Islam bahwa makan daging babi itu haram, sekalipun dia tidak tahu dalilnya. Minuman keras itu haram, gitu. Jadi dia tidak minum, dia juga tidak makan daging babi itu. Tapi kalau berbicara larangan menjadikan orang-orang yang tidak seiman, larangan orang-orang kafir itu kita jadikan pemimpin,
maka itu tersebar di beberapa surat. Ada setidaknya ada 16 ayat dari surat-surat yang berbeda, dari mulai surat Ali Imran sampai di ujung, sampai di surat Al-Mumtahanah. Itu ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebetulnya tidak menghendaki kita itu memilih orang yang tidak seiman itu untuk dijadikan pemimpin. Jadi ayat yang jauh lebih banyak dengan redaksi yang jauh lebih beragam ini ternyata juga tidak populer di masyarakat kita. Ini ayat-ayat yang tidak populis dulunya. Karena memang kita, masyarakat kita itu kan concern bahwa ya haram halal itu hanya soal makanan dan minuman. Kalau masalah pemimpin, kalau masalah politik, udah Islam mah jangan digabung-gabungin sama politik deh, rusak. Jadi frame masyarakat kita memang begitu. Sehingga ketika mereka kemudian mengatakan tidak mengapa, ini kan negara demokrasi bukan negara Islam, jadi boleh-boleh saja. Ketika disodorkan kepada mereka betapa banyak ayat-ayat yang melarang mereka melakukan itu, mereka seolah-olah juga ya gimana gitu. Masa sih ada ayat Al-Quran kayak begitu gitu kan. Masa sih Islam kok sempit sekali cara pandangnya dan lain sebagainya. Jadi ketika dikabarkan bagaimana Islam memandang satu perkara, dia bukan berpihak kepada Islam, tapi berpihak kepada ya orang yang dalam tanda petik dijadikan objek oleh Islam. Padahal sebetulnya kan tidak begitu. Ya, sebetulnya tidak begitu. Maka mari kita lihat dari arah yang berbeda. Bahwa sebetulnya ya, memilih orang yang beriman sebagai pemimpin, dengan kata lain memilih pemimpin berdasarkan agama, itu memang hak kita. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ya. Mari kita lihat. Yang pertama, bahwa jelas kalau kita berbicara tentang undang-undang, kita akan mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Memang kan ini kan UUD itu merupakan penjabaran dari preambulnya, dari pembukaannya. Nah di pembukaan itu ada butir-butir sila dari Pancasila, dari mulai ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu kan ada. Tapi kemudian ketika dikejawantahkan dalam badannya, maka kita akan bertemu dengan pasal 29 yang mengatakan pada ayat 1 itu jelas dikatakan negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu jelas. Implikasinya apa? Implikasinya adalah bahwa seluruh warga negara Indonesia yang menjalankan syariat, yang menjalankan aturan, yang menjalankan ajaran agamanya itu dilindungi oleh undang-undang. Ini yang orang kita juga banyak nggak tahu juga. Al-Quran dia nggak kenal, apalagi UUD. Dia hanya tahu UUD ya UUD aja. Dalamnya apa ya dia juga nggak pernah baca. Itu kan nggak tahu. Sila-sila dari Pancasila itu bagaimana butir-butir menjelaskan sila-sila itu juga mereka juga nggak pernah baca juga. Gitu. Jadi memang malang sekali nasib umat ini. Jadi begitu mereka sekarang tersadarkan, sebagian besar dari kita tersadarkan untuk menunjukkan bahwa kita punya hak melakukan itu, ya, keadaan sudah semakin sulit. Karena kadung kemudian muncul karena peran media mainstream ya. Kemudian ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga membuli orang-orang yang mengatakan kebenaran di media-media sosial. Jadi sekarang orang ingin melakukan atau menunaikan haknya, dia jadi pikir-pikir, wah, jangan-jangan kan gitu ya, nanti ditangkap. Inilah diperkarakan lah atau bagaimana gitu kan. Nah, ini kondisinya. Nah, para jamaah sekalian, dari keragaman ayat, kita kembali ke ayat. Dari keragaman ayat, kalau kita mulai dari surat yang terdepan, maka kita akan bertemu dengan surat Ali Imran ayat 28.
di mana bahasanya itu masih berbunyi la yattakhidhul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Artinya memang orang-orang yang beriman itu ya, tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia min dunil mu'minin, sebagai aulia dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Nah ini kan kata aulia kita juga sudah banyak baca itu ya. Bisa berarti pemimpin, bisa berarti teman dekat, bisa berarti teman kepercayaan, bisa berarti macam-macam. Ya. Tapi kemudian diartikan apapun sebetulnya itu semakin menguatkan. Mana misalnya? Ketika kita artikan ayat ini la yattakhidul mu'minina la yattakhidul mu'minuna al-kafirina auliya. Dan orang-orang yang beriman tidaklah patut, tidaklah boleh bagi mereka menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Tidak boleh berarti menjadikan mereka pemimpin. Lalu bagaimana kalau diartikan teman dekat atau teman kepercayaan? Kita lihat. Maka tidaklah boleh bagi orang-orang yang beriman menjadikan orang kafir sebagai teman-teman dekat, teman-teman kepercayaan. Apa hubungannya dengan pemimpin? Loh, logika. Kalau dijadikan teman dekat, kalau dijadikan orang kepercayaan saja tidak boleh, apatah lagi dijadikan pemimpin. Justru semakin menguatkan gitu. Ini semakin menguatkan. Ya. Nah maka tidak ada sebetulnya, tidak ada ya, dalil apapun kecuali yang mereka ada-adakan ya, yang kemudian ada membolehkan, menguatkan, atau bahkan menghalalkan orang-orang yang beriman untuk memilih orang kafir sebagai pemimpin. Tidak ada dalilnya. Kalaupun ada, itu hanya diada-adakan. Yang sebetulnya dalil itu tidak berbicara tentang itu, tapi dipaksa. Ya, dipaksa. Mana misalnya? Misalnya, kalau mereka menjadikan dalil sejarah bahwa ada di antara kekhalifahan umat Islam, ada khalifah dari Bani apa itu? Waktu itu Bani Abbasiyah kalau nggak salah. Ya ada di antara mereka yang menunjuk gubernur seorang yang beragama Nasrani. Padahal kalau dilihat juga sejarahnya, ada memang orang Nasrani yang ditunjuk menjadi gubernur. Ditunjuk, bukan dipilih. Ditunjuk oleh siapa? Oleh khalifah. Di mana ditunjuknya? Di wilayah yang memang mayoritas di situ warga negaranya, rakyatnya, masyarakatnya adalah juga orang-orang Nasrani. Kalau toh kemudian juga ada di antara khalifah itu yang menunjuk seorang gubernur dari orang Nasrani, tapi kemudian masyarakat yang mayoritas Muslim, maka sesungguhnya apa yang dilakukannya itu tidak bisa menjadi pembenaran. Maka yang dilakukan oleh khalifah itu juga tidak benar. Gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang bisa dijadikan referensi atau contoh itu hanya 3 generasi. Jangan dimaknai lebih. Ketika Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni, thumma yalunahum, thumma yalunahum. Jadi sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa di mana kita memang bisa menjadikan mereka referensi untuk apapun yang mereka lakukan adalah qarni, zamanku kata Rasulullah. Ketika Rasulullah dan zaman sahabat. Thumma yalunahum. Kemudian masa tabi'in, orang-orang yang ada setelah sahabat. Kemudian sumayalunahum. Siapa? Tabi'un, tabi'in. 3 generasi ini saja. Jangan lalu kemudian ini dijadikan apa namanya? Gaya bahasa apa? Yang mengatakan bahwa sumayalunahum terus sumayalunahum sampai sekarang. Enggak ada. Tidak ada. Itu pemahaman dari mana dalilnya gitu. Asarnya itu dari mana? Tidak ada. Maka kalau yang dilakukan oleh sang khalifah tadi itu keluar dari 3 generasi terbaik tadi, dengan kata lain, apa yang dilakukannya tidak bisa dijadikan referensi pembenaran ya bagi kita melakukannya sekarang, mengulanginya. Apalagi yang dilakukan khalifah ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh sahabat. Ini tentu jauh lebih batil lagi. Mana misalnya kalau yang dilakukan khalifah itu menunjuk gubernur itu yang beragama Nasrani itu menjadi pembolehan bagi kita untuk memilih orang Nasrani atau orang Yahudi sebagai pemimpin,
Maka lihat apa yang dilakukan oleh sahabat. Bagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya, ketika beliau membaca surat Al-Maidah 51 itu, ya, pada akhirnya beliau membaca surat itu, ayat itu, maka yang terjadi apa sebelumnya? Itu ketika Amirul Mukminin mengumpulkan gubernur Mesir, gubernur Suriah, ya. Nah, untuk diperiksa apa itu laporan keuangannya. Maka ada gubernur siapa namanya, Sa'ad bin Abi Waqqas kalau nggak salah, yang beliau itu menyampaikan laporan, tapi beliau katakan wah ini apa namanya, laporannya terlampau rinci dan bagus, luar biasa gitu. Tapi kemudian sang gubernur ini tidak bisa menjabarkan karena memang bukan ahlinya. Maka kata Umar, ya kalau gitu kenapa tidak engkau ajak saja bendaharamu kemari untuk menjelaskan secara langsung. Nah, kata sang gubernur ini, dia nggak bisa masuk tanah haram. Kenapa? Memang dia apa namanya, sedang junub? Tidak. Kenapa? Dia lagi haid, perempuan? Bukan. Lalu kenapa? Dia Nasrani. Lalu apa kata Umar? Pecat. Lalu kemudian Umar membaca surat Al-Maidah ayat 51. Itu kan tafsiran yang sudah sangat jelas dan tegas gitu. Jelas dan tegas. Lalu kemudian di ujung, di tengah-tengah ada yang bukan bagian dari khairul qurun melakukan sesuatu yang bertentangan apa yang dilakukan oleh Umar. Tentu ini bukan perkara khilafiyah, bukan perkara ikhtilaf, perbedaan pendapat antara Umar dengan Khalid. Tidak. Umar itu ada di generasi terbaik yang boleh kita jadikan referensi, ya, boleh kita jadikan rujukan. Sementara sang khalifah itu luar dari khairul qurun tadi. Jadi tidak bisa. Ini kan seolah-olah disamakan, dibulak-balikan. Hadisnya ditafsir entah sejak kapan orang itu jadi mufasir hadis ketika mengatakan summa yalunahum. Terus sampai sekarang masih summa yalunahum. Masya Allah. Ya, luar biasa. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, bahwasanya kalau kita cermati coba kehidupan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia itu kan di mana-mana yang namanya demokrasi itu pasti selalu dihantui oleh hegemoni mayoritas. Bagaimana yang mayoritas selalu berkuasa dan menindas yang minoritas. Tapi aneh terjadi di Indonesia sebaliknya. Yang terjadi adalah hegemoni minoritas. Yang mereka itu apa? Justru malah menindas yang mayoritas. Dengan mengatakan bahwa orang-orang yang menyuruh memilih pemimpin muslim itu primordial, sektarian. Ya kan? Nah, lalu kemudian apa? Anti kebinekaan, anti keberagaman. Itu yang mereka lakukan. Spanduk-spanduknya juga dicopot-copot lagi sama aparat. Aneh di Indonesia itu. Kenapa kok keanehan itu terjadi? Ya, kebatilan memang akan bisa merajalela manakala yang haknya itu diam. Orang-orang yang benarnya itu diam, tidak melakukan apa-apa. Maka yang harus kita lakukan sebetulnya adalah jangan diam. Jangan diam. Bahwa memilih berdasarkan agama itu juga tidak melanggar undang-undang. Dan bahkan kalau mereka mengatakan berapa kali coba pemimpin muslim itu setelah dipilih tapi khianat, korupsi dan lain sebagainya, ya lalu ditampilkanlah pejabat-pejabat yang beragama Islam yang korupsi. Ya. Nah. Padahal kalau kita analisis, berdasarkan apa masyarakat memilih pemimpin itu? Saya katakan tidak satu pun berdasarkan agama.
memilih gubernur, memilih presiden, memilih bupati, memilih wali kota, yang selama ini sudah dilakukan, nampaknya kalau mungkin ada satu dua tapi kita nggak tahu, tapi secara umum tidak ada masyarakat memilih itu berdasarkan agama. Yang sudah-sudah itu berdasarkan partai, ya kan? Atau berdasarkan popularitas calon, ya kan? Atau juga ada yang berdasarkan bahkan isi tas yang ditawarkan, ya kan? Jadi memilih itu karena kalau tidak karena partai, karena kesukuan, sama-sama suku A, suku B misalnya, ya, atau karena popularitas sang calon, atau karena memang ada tawaran-tawaran isi tas, itu dipilih. Maka ketika sudah terpilih, wajar kalau mereka juga melakukan pengkhianatan. Kenapa? Karena memang sama sekali tidak ada timbangan agama. Orang beriman dengan yang tidak beriman disamakan. Yang berakhlak dengan yang tidak berakhlak sama saja. Tergantung kedekatannya, tergantung popularitasnya, tergantung isi tasnya. Jadi justru ketika sekarang ini Pilkada DKI ini menghentak, ya, menghentak kesadaran nasional, bahkan kesadaran internasional, bukan cuma nasional, menghentak kesadaran kita semua. Kenapa tidak sekali-kali kita melakukan pilihan berdasarkan agama? Tidak haram itu. Dalam demokrasi juga tidak haram, boleh. Ya, diakui oleh undang-undang. Cuma permasalahannya adalah itu tadi. Orang-orang minoritas yang tidak siap hidup berada di bawah mayoritas, yang sesungguhnya kalau kita lihat yang anti keragaman itu siapa sih? Kita atau mereka? Yang anti kebinekaan itu siapa? Kita atau mereka? Ya. Kecuali kalau istilahnya dirubah, bukan anti keberagaman. Ya. Anti apa? Anti kemaksiatan misalnya. Pasti jawabannya cuma kita. Ya. Anti komunisme misalnya. Jawabannya cuma kita. Jadi kalau yang mereka maksud kebinekaan, keberagaman, itu kita saling menghargai sekalipun mereka pelaku maksiat. Kita harus selalu menghargai sekalipun mereka menistakan Tuhan, agama, ya, Al-Quran, kitab suci, ya, para rasul. Kita harus saling menghargai. Kemudian musuh yang secara filosofis menjadi musuh falsafah negara, itu juga harus diterima sebagai bagian dari keragaman, sebagian bagian dari Bhinneka Tunggal Ika. Ini aneh malah. Ini aneh. Maka perlu kita tahu bahwa penting bagi kita sekarang mengajak semua masyarakat untuk memilih pemimpin muslim. Dalam artian memilih seorang pemimpin berdasarkan pertimbangan agama. Kenapa? Karena ternyata orang lain, Masya Allah, kalau boleh saya katakan, ini memang ada niatan untuk mengubah falsafah negara, mengubah kondisi polek sosbud bangsa kita. Ya, itu memang ada. Kita lihat misalnya, kalau memang kita concern dengan prinsip kebangsaan, ada di antara bapak-bapak atau ibu barangkali pernah dialog dengan orang yang, etnis keturunan, agamanya juga bukan Islam, pernah? Tidak ada? Saya pernah. Saya pernah berdialog dengan teman yang dia itu memang pastor atau pendeta. Jadi dari agama Katolik ada, dari agama Protestan juga ada, yang dari agama Buddha juga ada. Kita melakukan dialog itu berempat. Jadi awalnya memang guru agama Buddha nih. Ini kan kita mumpung kumpul nih, kata dia. Ini dia bilang, Pak Abdul ini ke saya maksudnya. Ini biasanya update nih soal Ahok nih, gimana nih, gitu kan? Saya bilang, saya nggak update nih hari ini nih, gitu kan? Nggak, saya belum sempat baca-baca, saya bilang gitu. Lalu kemudian, gak lama, yang dari Katolik,
oh ya sir, itu gimana ya? Kok emang betul orang-orang Islam, aku pernah lihat di YouTube tuh ada katanya Ustadz ngomong bahwa orang Islam itu hanya boleh memilih pemimpin Muslim. Jadi sekalipun pemimpin Muslimnya itu koruptor, kemudian ada lagi pemilih kandidat yang lain kafir. Dia bilang kafir sambil cengar-cengir, kafir, tapi tidak korupsi, dia bersih. Terus kata Ustadz itu orang-orang Islam tetap harus memilih pemimpin Muslim sekalipun dia korupsi. Apa? Iya betul kayak begitu. Ya. Maka ketika kita berbicara dengan mereka, tentu yang kita kedepankan adalah prinsip-prinsip kebenaran secara umum. Ya kan? Maka saya katakan begini, saya tahu ini entry point bagi kita untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya, gitu kan? Maka lalu saya jawab, oh enggak begitu. Enggak begitu. Yang namanya orang-orang Islam itu pasti diharuskan memilih yang baik-baik, yang bagus-bagus. Ya benar saja kalau tidak baik tidak boleh. Baik saja juga kalau tidak benar tidak boleh. Jadi gimana dong? Ya kalau memang pilihannya cuma dua itu, yang satu kafir tapi adil, bersih gitu kan, yang satu muslim tapi jelas-jelas dia ini koruptor, maka saya bilang ini kondisinya sudah darurat. Karena tidak ada pilihan lain, darurat. Nah kalau sudah darurat, maka yang harus dipilih adalah yang kafir tapi adil dan bersih. Bukan yang muslim tetapi jelas-jelas koruptor, bukan. Oh gitu ya, itu kok Ustadz itu ngomongnya kayak begitu. Oh saya bilang itu emosi. Nah menurut saya bilang itu saya yakin itu juga emosi, kata dia begitu. Nah lalu saya bilang, nah tapi ini kalau kita berbicara keindonesiaan, ini kondisinya bukan darurat. Ini kondisi normal, saya bilang. Ini kondisi normal di mana di sini justru keadaannya terbalik. Siapa yang harus kita pilih? Yang satu muslim, adil, bersih, ya santun. Nah yang lain ini tidak beriman, ya kan? Terindikasi korupsi, mulutnya juga kotor, kata-katanya juga kasar, begitu. Jadi ini kondisinya, mereka seperti agak terkesiap gitu. Kok begini, gitu kan? Nah lalu dia bilang apalagi itu ya. Lalu saya katakan kenapa kok selama ini kalau orang-orang Islam itu mencoba memunculkan atau mengatakan atau bersikap sesuai dengan haknya, tapi lalu kemudian di stigma dengan sebutan-sebutan yang buruk, anti kebinekaan lah, anti demokrasi lah, dan lain sebagainya, itu kan. Nah, padahal kan kita lihat, kita tidak anti keragaman, kita tidak anti kebinekaan, enggak. Saya bilang. Lalu saya ambil contoh, yang pertama bahwa saya punya teman jogging juga orang-orang keturunan. Biasa kita ngobrol apa itu biasa, nggak ada masalah, nggak ada ganjalan, saya bilang. Kemudian bahkan ketika kita mengadakan aksi-aksi besar, juga kan Bapak Ibu bisa lihat, saya bilang. Bisa lihat bagaimana ada orang yang mau menikah di katedral, lalu kemudian kita kawal, kita payungi dan lain sebagainya. Si teman bicara saya ini, dia senyum dengan bagaimana gitu. Jadi saya bisa tahu, oh ternyata pandangan mereka seperti ini terhadap kita. Apa yang dia katakan? Itu ya yang katanya dipayungin segala macam gitu ya. Oh itu jadi toleransi atau kebinekaan. Padahal kalau kata kita nih, kata dia gitu. Dalam pandangan kami gitu, justru kenapa sih ngadain acara 212 kayak begitu? Justru itu kan merusak acara pernikahan orang itu gitu. Kenapa kok ngadain? Menurut kita sih itu malah merusak, bukan membantu. Saya baru tahu, ya Allah ternyata. Loh, saya katakan begini, oh gitu, kok begitu ya? Saya bilang. Sekarang coba kita lihat begini. Yang pertama, ini peserta aksi 212 ini tahu nggak hari itu dia bakal nikah? Ya nggak tahu juga, mungkin tahu, mungkin enggak. Oh gitu, anggaplah tahu ya, saya bilang gitu. Mungkin tahu, mungkin enggak. Oke, sekarang begini, kalau acara pernikahan itu acara kepentingan orang banyak atau kepentingan pribadi? Ya kepentingan pribadi. Nah kalau acara 212 itu kepentingan pribadi atau kepentingan orang banyak? Dia nggak jawab. Saya katakan itu kepentingan orang banyak. Nah kalau dalam kehidupan sosial,
Coba, mana yang harus didahulukan? Kepentingan pribadi di atas kepentingan orang banyak, atau kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi? Dia nggak bisa jawab. Nah, kalau kita bicara bernegara, hidup berbangsa, patokan sosialnya jelas. Kepentingan umum harus lebih diutamakan ketimbang kepentingan pribadi. Nah. Lalu kemudian dia nggak bisa bicara. Sekarang saya lanjutkan. Justru sekarang saya sebetulnya ingin bertanya kepada ibu, kepada bapak-bapak ini. Saya bertanya, kalau memang kita punya pilihan, yang satu baik, santun, sopan, yang satu mulutnya kotor, kasar, terindikasi korupsi juga, gitu. Sudah jelas-jelas itu tidak baik. Kenapa kok masih didukung sih? Kenapa masih dibela? Apa karena sama etnis? Apa karena sama agama? Kenapa masih dibela? Mulai panas kan? Lalu dia bilang, oh kalau aku sih ikut ajaran Yesus aja. Oh gimana ajaran Yesusnya? Jadi kan dulu tuh ada, dia cerita. Dulu kan ada perempuan itu pezina ya, seorang pelacur, pezina lah katakan begitu. Jadi orang-orang itu semua katakanlah menjelekkan si perempuan itu. Wah Yesus ini perempuan pelacur, ini perempuan pezina, tidak pantas hidup bersama kita dan lain sebagainya. Lalu kata Yesus, siapa di antara kalian yang tidak pernah melakukan dosa, silahkan timpakan batu-batu kepadanya. Nah, jadi kita mikir dong, siapa di antara kita juga yang gak pernah berbuat dosa? Gitu. Jadi jangan cuma dilihat dari itunya aja kan, bagaimana dia membangun Jakarta, bagaimana dia menata, bagaimana dan lain sebagainya gitu. Nah, dia mengajukan argumentasi seperti itu. Oh gitu. Oke. Jadi kalau memang ajaran Yesus seperti itu, baik. Sekarang coba Bapak Ibu bisa lihat di media sosial siapa yang menampilkan pejabat-pejabat muslim, dari mulai gubernur, wali kota, tokoh politik, tokoh partai politik dan lain sebagainya, ketika melakukan korupsi dibully habis-habisan. Oleh siapa? Oleh orang-orang Kristen, oleh orang Katolik. Ini loh pemimpin muslim, ini loh politisi muslim yang mereka ini korupsi, mencuri uang rakyat, dan dibully habis-habisan. Kenapa ajaran Yesus yang gak dipakai? Bukankah Anda juga pernah berbuat dosa? Dia gak bisa jawab lagi. Gitu. Maka saya katakan, nah sekarang maka kalau saya sih, ayo saya berharap nih kepada Bapak Ibu, kalau memang kita jujur berbicara tentang bagaimana kita bernegara, bagaimana kita berbangsa, ayo dong buka hati nurani. Ya, buka hati nurani, pegang prinsip kebenaran. Siapapun yang bagus dukung, siapapun yang jelek jangan dukung. Saya bilang ada pejabat muslim yang kemudian terindikasi korupsi, baru terindikasi, sudah dibully, sudah ditangkap dan sebagainya. Apa ada umat Islam yang membela? Nggak ada. Maka diskusi pun berakhir di situ. Jadi ternyata begitu mereka memandang kita. Begitu. Masya Allah. Jadi rupanya pantas. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Aduh orang-orang yang beriman, hai umat Muhammad, kata Allah, kalian ini nasibnya memang begitu. Kamu mencintai mereka sementara mereka tidak mencintai kamu. Nah maka padahal ini sekali lagi saya katakan, ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki keadaan bangsa kita, keadaan negara kita secara keseluruhan. Apa landasannya? Memilih pemimpin berdasarkan agama. Ini yang tidak pernah dilakukan. Paling tidak kalaupun secara sembunyi-sembunyi pernah, ya paling tidak secara terang-terangan baru sekarang kita lakukan. Memilih seorang pemimpin berdasarkan pertimbangan agama. Dan itu memang boleh ya dilindungi oleh undang-undang. Nah, jadi memilih pemimpin ya, berdasarkan pertimbangan agama di alam demokrasi adalah sesuatu yang sah-sah saja, sesuatu yang boleh-boleh saja. Ya. Terlepas dari apakah ada larangan atau tidak bagi kita untuk memilih pemimpin non-muslim, tapi setidaknya ini adalah kita lakukan untuk
mencoba mengusung dan memunculkan bahwa ini adalah hak kita dan kita boleh melakukannya. Nah, saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun nanti agak kurang tajam bisa dipertajam melalui sesi tanya jawab. Dari saya cukup sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Abu Syukur atas pemaparan materinya terkait dengan memilih pemimpin berdasarkan agama di alam demokrasi. Landasannya adalah kurang lebih ada 16 ayat di dalam Al-Quran. Tadi dikutip juga oleh Ustadz, itu surat Al-Imran ayat 28, di mana setiap warga berhak memilih pemimpin berdasarkan agama di alam demokrasi itu adalah sah-sah saja, karena kita dilindungi oleh juga undang-undang 1945 pasal 29 ayat 1. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada para jamaah. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang sekarang kan ada tuh banyak di masjid-masjid yang ada himbauan atau larangan tentang dilarang tidak mensolati seorang muslim ataupun muslimat yang meninggal yang dia mendukung Ahok itu. Nah, itu hukumnya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. masih ada silakan. Cukup. Baik, tentang spanduk-spanduk yang banyak beredar. Jadi kami segenap pengurus dan masyarakat, pengurus dan jamaah masjid ini kan tidak menerima ya mensolati jenazah pendukung penista agama. Ini bagaimana sebetulnya hukumnya? Jadi ini kalau boleh bicara jujur, sebetulnya itu juga spanduk yang mengungkapkan kebenaran sebetulnya. Tapi kemudian juga toh diberedar kan, dicopot-copotin gitu kan. Padahal itu bagian dari hak kita loh, bagian dari hak kita. Jadi penegak hukum juga sebetulnya tidak boleh melakukan analisa-analisa. Ada pasalnya silahkan, kalau nggak ada pasalnya nggak boleh sebetulnya. Maka kalau ada pengurus masjid yang dia ngerti juga hukum, ketika mau dicopot, mereka tolak. Seperti terjadi di Kebun Jeruk, di Kembangan, itu pernah ada spanduk-spanduk yang seperti itu, termasuk kami membela ulama yang sedang dizolimi gitu kan. Itu dicopot oleh Satpol PP, kemudian dibawa ke kecamatan atau kemana, ke polsek gitu. Lalu kemudian ada pengurus masjidnya yang ngerti hukum, didatangi, pasang lagi. Kalau nggak pasang saya perkarakan. Mereka takut juga ternyata, karena memang tidak ada pasalnya itu. Gitu. Dan properti itu adalah hak milik, dan hak milik itu dilindungi undang-undang. Gitu. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Nah, saya akan jelaskan logikanya. Karena memang ini kan hukum yang tidak berdiri sendiri, gitu ya. Sebab ini antara perlakuan umat Islam terhadap orang munafik. Kemudian siapakah orang munafik itu? Kan gitu. Di sini letaknya. Maka pertaliannya itu di mana hubungannya? Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang dilarang, ya, umat Islam itu dilarang mensalati jenazah orang munafik. Ini sekarang sampai maaf orang-orang, tadi pagi saya jogging juga, teman jogging saya yang keturunan itu dia ngomong bahasa-bahasa munafik juga.
dengan terminologi yang dia pahami. Saya bilang, oh munafik bukan begitu kok. Munafik itu dalam agama kita begini. Ya tapi kan secara umum juga nggak ada yang mendefinisikan munafik kayak begitu. Jangan ngada-ngada, saya bilang. Ya, jadi mereka itu saking kencengnya ingin mempengaruhi kita sebetulnya. Jadi ada ayat yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 84, ya. Apa bunyinya? Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrih innahum kafaru billah wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah kamu hai Muhammad, ya, menyalati salah satu di antara orang-orang munafik yang mati itu selama-lamanya. Tidak boleh. Ya, wala taqum ala qabrih, juga tidak boleh berdiri di atas kuburannya. Apa maksudnya? Mendoakan. Tidak boleh. Gitu. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Karena sungguhnya mereka telah mengingkari Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ini ayat berbicara tentang siapa? Orang-orang munafik. Apa asbab nuzulnya? Asbab nuzulnya tentang wafatnya, tentang meninggalnya, tentang matinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Orang Islam. Orang Islam. Rasul sholat, dia sholat nggak? Sholat. Rasul puasa, dia puasa. Mungkin. Tapi ketika Rasulullah berperang, dia membelot. Jadi, kalau nggak salah di perang Tabuk, Abdullah bin Ubay bin Salul itu membawa pasukannya kurang lebih 300 orang membelot dari pasukan Rasulullah. Nggak mau ikut perang. Itu. Kalau kita analogikan kepada pertarungan politik, bisa apa enggak kira-kira? Kan gitu. Ada yang bilang, oh bisa. Ada yang enggak, jangan. Gitu kan. Itu ikhtilaf. Gitu. Tapi kan yang namanya ibrah itu li umumil lafzi, la bi khususil makna. Yang namanya kita mengambil pelajaran dari ayat itu bukan dari kekhususan maknanya, tapi dari keumuman lafadznya. Gitu. Jadi boleh-boleh saja. Nah, jadi ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini mati, anaknya datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku telah wafat. Oh, kata Rasulullah, iya. Mohon Rasulullah sudi memberikan gamis yang lagi dipakai untuk dijadikan kain kafan. Kain kafan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah tahu tuh orang munafik. Kasih sama Rasulullah. Saya juga minta Rasulullah menjadi imam untuk mensalati jenazah ayah saya. Ya. Udah pergi dia, nggak lama Rasulullah menyusul, mau menyalatkan. Umar narik-narik. Ya Rasulullah, ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya emang kenapa? Munafik. Udahlah dia. Jalan Rasulullah. Sampai di masjid mau nyalatkan, Umar masih. Ini orang munafik ya Rasulullah, engkau mau salat. Apa kata Rasulullah? Allah memberikan aku pilihan. Ya, apakah aku mendoakan dia atau tidak? Kata Allah, kalau aku mendoakan dia 70 kali memintakan ampun. Ya kan? Ada dalam Quran, sekalipun engkau memintakan ampun untuknya 70 kali, maka tidak akan diterima. Maka apa kata Rasulullah? Aku akan memintakan ampun untuknya lebih dari 70 kali. Jadi kalau 70 kali ditolak, Rasulullah akan melakukan lebih dari 70 kali. Dan Rasulullah mensalatkan jenazahnya. Lalu kemudian di kuburnya Rasulullah juga angkat jenazahnya, didoakan oleh Rasulullah. Itu jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, orang yang sudah banyak menyusahkan umat Islam. Saking lembutnya hati Rasulullah. Padahal Umar sudah mengingatkan. Turun ayat ini. Artinya yang benar siapa? Umar. Maka wajar kalau kata Rasulullah, Allah telah meletakkan kebenaran di lidah dan di hati Umar. Itu sahabat yang dijamin oleh Rasulullah. Umar, benar. Yang dia omongin, yang dia impikan, yang dia bayangkan, itu benar. Umar. Maka dikuatkan oleh Allah, turun ayat ini. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jadi Rasulullah tidak boleh lagi, umat Islam tidak boleh lagi mensalatkan jenazah orang munafik. Gitu.
Nah lalu kemudian apa hubungannya dengan memilih si ini orang yang menistakan agama ini, gitu kan? Nah dijelaskan dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nisa itu ada. Jadi Allah katakan basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Berilah kabar gembira hai Muhammad kepada orang-orang munafik bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan buat mereka azab yang pedih. Azab yang dahsyat. Siapa orang yang munafik yang disuruh diberi kabar gembira dengan siksaan itu? Ayat selanjutnya mengatakan alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu orang-orang munafik yang yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang munafik yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Oh, tuh kan ketemu kan? Jadi menjadikan orang munafik, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin itu ciri orang munafik. Bagian dari kelakuan orang munafik, dan orang munafik dilarang disalatkan oleh ayat yang tadi. Itu kenapa saya katakan sebetulnya spanduk itu juga mengemukakan kebenaran. Gitu. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, kalau kita nahnu du'at falasna qutat. Kita ini adalah para dai, kita bukan hakim. Maka biarlah spanduk itu bicara, tapi bagaimana kelakuan kita? Kelakuan kita merangkul. Ayo, udah jangan dipilih, yang nama jelek, ya, kata-katanya kasar, suka ingkar janji, gitu kan? Terlebih lagi, ya begitulah, begitu. Jadi ini yang harus kita lakukan. Jadi sesungguhnya adalah berbeda apa yang ada di spanduk itu, teguran keras. Tapi bagaimana sikap kita? Kita bukan hakim, kita ini dai, maka rangkul. Dah, tuh serem tuh, udah yuk pilih yang muslim aja, begitu kira-kira. Gitu. Jadi jangan malah adanya spanduk itu semakin menguatkan kita untuk apa? Untuk bertindak apa ya? Ganas atau galak kepada orang-orang yang bisa jadi mereka itu tidak paham sebetulnya. Jadi, dasar itu munafik ahli neraka. Nggak boleh begitu. Sebab ujung hidup manusia tidak ada yang tahu. Maka spanduk itu saya katakan itu mengungkapkan kebenaran. Tapi bagaimana sikap kita? Sikap kita merangkul, bukan memukul. Gitu. Ya. Jadi itu penjelasan saya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan jelas ya untuk bagi para penanya. Baik, dikarenakan waktu juga menunjukkan 1:30, maka berakhirlah kajian Islam Zuhur Indosat siang hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang telah Ustadz Abu Syukur sampaikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk mengamalkan, tentunya khususnya warga DKI untuk pilkada periode dan nanti. Baik, kita akhiri saja kajian Islam Zuhur Indosat siang hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di acara kita minggu depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.